Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih di kitab 2 Raja-Raja, dan kita ambil tema kali ini adalah Izebel dibunuh ya. Ceritanya ini Yehu diurapi Tuhan untuk menggenapkan firman Tuhan, nubuat Elia tentang Izebel ini. Penghakiman atas keluarga Ahab ini sebenarnya, dan dikatakan ini di pasal 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30, sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Izebel mendengar itu ya, dia masih agak mengejek ini ya kepada Yehu dari tingkat atas. Ini Izebel bicara, bagaimana selamatkah Zimri pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Nah, ketika ada 2-3 orang menjenguk, Yehu bilang, jatuhkanlah dia. Jadi Izebel dilempar jatuh dari lantai atas itu, dan darahnya katanya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun langsung terinjak-injak oleh kuda itu ya. Kemudian ya, Yehu masuk makan minum dan dia bilang, tuh rusuh itu mayat orang yang terkutuk. Kuburkanlah dia sebab dia memang anak raja. Dia anak raja Etbaal orang Sidon. Nanti kita lihat ya beberapa fakta Izebel. Tapi ketika mereka melihat hanya ada kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Jadi Izebel sudah dimakan oleh anjing ya. Sehingga tidak bisa lagi dibilang ini Izebel, mayatnya nggak jelas ya. Dikatakan di sini, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Dikatakan nubuatnya di kebun di luar Israel di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Izebel. Ini kematian yang ya saya yakin sih semua orang dah mau lah matinya seperti ini. Dilempar jatuh dari lantai atas ya, diinjak-injak. Kemudian dimakan mayatnya itu sama anjing, tinggallah kepala, tangan, telapak tangan dan kakinya. Apa sebenarnya yang diperbuat oleh Izebel sehingga dia mengalami penghakiman atau kematian yang mengenaskan seperti ini ya? Karena dalam Alkitab Perjanjian Lama konteks itu, kematian seseorang itu atau kuburannya itu menentukan sekali. Abraham itu kuburannya ada di Hebron ya. Di situ Abraham, Sarah, Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Lea ada di situ. Jadi semua orang Israel ingin kuburannya mendekat kepada kuburan Hebron. Termasuk di situ Yakub juga waktu di Mesir, Yusuf juga ingin semuanya dekat. Karena dekat dengan kuburan itu sama juga dengan dekat kepada janji-janji Tuhan. Sama seperti Nabi tua yang dari Samaria itu dengan Abdi Elohim yang datang dari Yehuda dalam kasus Mesbah di Betel itu, kalau kita ingat. Itu Nabi tua itu walaupun dia sudah nggak dipakai Tuhan, dia nggak mau dinajiskan. Karena dinubuatkan bahwa Yosia raja dari Yerusalem itu akan membakar tulang-tulang imam-imam Mesbah di Betel itu. Dalam arti dinajiskan. Artinya najislah orang ini ya. Nah, Nabi tua ini dia bertindak, dia berpikir bagaimana caranya supaya tulang-tulang saya jangan dinajiskan. Ya. Karena kalau dinajiskan ya berarti dia ditolak di hadapan Tuhan. Akhirnya dia pakai cara supaya kuburannya dekat dengan kuburan Abdi Elohim yang dari Yehuda itu. Dan ternyata memang jelas kita melihat bahwa tulang-tulang daripada Nabi tua ini tidak dinajiskan oleh Raja Yosia. Ya. Demikian juga nanti kita akan pelajari tulang Elisa. Ya, Nabi Elisa itu dia tetap masih ada pengurapan Tuhan di situ. Ketika ada mayat jatuh dan terkena tulang-tulang Elisa, mayat itu bisa hidup ya. Nah, jadi soal kuburan ya, penguburan ya, dalam konteks Perjanjian Lama itu sangat penting. Ya, itu ada makna rohaninya. Lain kalau sekarang zaman kita konteks kita Perjanjian Baru ya nggak ada pentingnya mau dikubur di mana atau bagaimana, nggak ada. Ya, nah tapi ini Izebel betul-betul mengalami penghakiman Tuhan yang menyebabkan dia matinya seperti itu. Nggak bisa lagi dikubur, nggak bisa dibilang ini Izebel ya. Mari kita melihat lagi, kita ulang dulu sebentar. Izebel ini ada dua ini. Izebel sejarah
yang tercatat di satu raja-raja ini dengan Ijabel yang simbol yang tercatat di kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu ini kitab dengan bahasa simbol. Kalau kita baca Wahyu 1:1 itu dikatakan pewahyuan Yesus Kristus dinyatakan kepada hambanya, ya. Dia memberitahukan kepada hambanya Yohanes. Istilah memberitahukan atau menyatakan itu semaino. Dari akar kata sema. Dia memberitakan, menyatakannya dengan bahasa simbol. Sema itu artinya tanda. Simbol. Jadi hal-hal dalam kitab Wahyu kalau dikatakan di sini ada Ijabel, itu Ijabelnya simbol. Simbol itu saudaraku kalau simbol linda misalnya dicoret, ada makna di balik simbol itu. P dicoret, ada makna, dia boleh parkir ya sebagainya. Nah, kalau Ijabel dalam Wahyu pasal 2 ini nanti kita lihat di sini, ini ada makna di balik itu. Bukan Ijabel sejarah yang dibicarakan di Wahyu pasal 2, pasal 3 di pasal 2 ya. Gereja Tiatira itu, tapi Ijabel sebagai simbol. Kalau Ijabel sebagai sejarah nanti kita pelajari dulu ini ya. Ijabel sebagai sejarah kita akan belajar setidaknya 6 hal lah tentang Ijabel ini. Yang pertama, dia itu anak seorang raja orang Sidon, bukan orang Israel. Ijabel itu, ya, orang Sidon, Baal namanya, yang memang menyembah Baal dan Astoret juga, Baal lah terutama, ya. Dan Ijabel seorang yang sangat mengabdi sekali kepada ilah Baal ini. Ya, itu satu fakta mengenai Ijabel. Yang kedua, Ijabel ini karena begitu demikian giatnya dia kawin dengan Ahab ya, tentunya kita tahu ya, Raja Ahab ya, Raja Israel sebelah utara. Yang kedua, bahwa Ijabel ini pasal 18 ayat 4 itu satu raja-raja ini dia bilang Ijabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Dia karena apa ya, pengabdiannya kepada Baal, dia membunuh nabi-nabi Tuhan, ya. Untung di sini ada Obadya, katanya dia menyelamatkan ada 100 nabi Tuhan yang diselamatkan oleh Obadya, kepala istananya. Kemudian yang ketiga, Ijabel ini juga adalah seorang yang memberi makan kepada nabi-nabi Baal. Dia bukan hanya memelihara nabi-nabi Baal ya, bukan hanya membunuh nabi-nabi Tuhan, tapi dia juga memelihara nabi-nabi Baal. Banyak sekali yang dipelihara itu. Ini jumlahnya ya. Ayat 19, sebab itu suruhlah mengusir Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, nabi Baal ya. Dan nabi-nabi Asyera 400. Jadi total ada 850 yang mendapat makan dari meja istana Ijabel. Ada 850 ya. Nabi-nabi Baal dan Asitoret makan dari meja Ijabel, dipelihara lah ya oleh Ijabel. Kemudian yang keempat, Ijabel ini adalah seorang yang memiliki keberanian yang apalah ya. Elia aja digertak, Elia digertak dan takut dia ya. Nah, jadi kita lihat tuh Elia lari ya dari gertakan Ijabel dan akhirnya Elia diganti oleh Elisa. Yang keempat ya, si Ijabel ini seorang yang berani lah katakan begitu ya. Kemudian yang kelima, Ijabel itu adalah seorang yang merampas otoritas suaminya. Ini dalam kasus kebun anggur Nabot ya, 1 Raja-Raja 21 itu. Jadi ini ceritanya ini si Raja Ahab ini pengen kebun anggur Nabot ya, yang di Israel itu, yang di mana Ijabel mati di situ. Terus Nabot nolak, nggak mau dia ngasih kebun anggurnya. Kemudian Ijabel bikin rencana ya. Dia bikinlah surat atas nama Ahab dengan materai Ahab. Jadi artinya dia ambillah otoritas Ahab sebagai raja, dia bikin surat gitu, kasih ketua-tuanya di Israel itu, bilang Nabot bikin acara, Nabot suruh ikut di situ dan pilih 2 orang dursila yang menuduh Nabot gitu. Ya, dan satu Nabot dilempar oleh batu, mati dia ya. Kemudian kebunnya diambil oleh Ahab. Intinya Ijabel menggunakan otoritas atau merampas, katakan begitu ya, merampas otoritas suaminya ya. Ini yang kelima ya. Yang keenam, Ijabel itu juga punya kemampuan membujuk. Ini di ayat yang ke-25 ini. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab
yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena, ini dia alasannya, ia telah dibujuk oleh Jezebel istrinya. Dibujuk itu sud, istilah Ibrani, kata kerja, artinya entice atau move atau stir up atau stimulate, artinya dibujuk, didorong, dimotivasi, ya apa? Jezebel punya kemampuan untuk itu, ya. Jadi Jezebel ini memang sebenarnya banyak kemampuannya, ya. Ya itulah fakta-fakta. Hanya persoalannya dia nyembah berhala, nyembah Baal. Dan kesetiaannya membuat dia bunuh hamba-hamba Tuhan itu, ya. Ini yang apanya, ya. Nanti kita lihat, oke lah, ya. Inilah kira-kira 6 fakta setidaknya tentang Jezebel sejarah. Mari kita masuk kepada Jezebel sebagai simbol. Itu ada di kitab Wahyu pasal 2 itu. Ini terkait dengan gereja yang sudah jatuh, ya. Jadi Jezebel itu sebagai simbol dikaitkan dengan gereja yang sudah jatuh, yang 7 gereja ini. Secara khusus gereja di Tiatira yang ada Jezebel ini muncul di sini dia namanya, ya. Saya baca dulu, ya, saya pakai ILT. Pesan untuk gereja Tiatira, ya. Katakan ayat 20 pasal 2. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau karena engkau mengizinkan wanita Jezebel. Perempuan sini simbol gereja, ya. Jezebel ini nanti itulah simbol apa ya? Nanti kita lihat, ya. Wanita Jezebel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah. Jezebel di sini dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikurbankan kepada berhala. Ingat, ya, berhala di dalam sejarah Israel itu adalah Baal itu berbentuk patung jasmani, ada mesbahnya juga, barangkali kuilnya dan sebagainya. Kalau berhala dalam kekristenan, saya sudah berulang-ulang kali menyebut, itu adalah berbentuk kemuliaan manusia yang ditopang berhala ini oleh kekayaan mamon, oleh harga diri atau prestasi atau sekolahnya. Itu saya bicara dalam kekristenan dulu lah. Berhala dalam kekristenan itu bersifat kemuliaan manusia, ya, penghargaan manusia, kehormatan manusia yang ditopang oleh mamon, karena hanya orang kaya yang dihormati dalam kekristenan. Kemudian barangkali sekolah teologinya bagus. Barangkali pengikutnya banyak. Barangkali gedung yang dia miliki juga besar dan sebagainya, ya. Jezebel dalam kekristenan ini jelas kelihatannya gampang, ya. Nanti saya akan bantu dengan mengidentifikasi dengan Jezebel sejarah. Tapi sebenarnya dengan Jezebel ini menyembah berhala aja udah gampang. Bagi umat pilihan Tuhan gampang sekali mendeteksi siapa Jezebel dalam kekristenan ini. Dia seorang yang sangat hebat, ya. Punya kemampuan mengajar, punya kemampuan membujuk, memotivasi, mendorong. Pemimpin lah ini, ya. Dan dia menyembah berhala yang namanya kemuliaan manusia itu, yang ditopang oleh mamon, ditopang oleh barangkali sekolah teologinya, ditopang oleh macam-macam. Ya. Mari kita melihat dulu satu aja yang utama ini, yang Jezebel sejarah ini yang perlu kita pahami di sini, yaitu merampas otoritas. Di dalam kebun anggur Nabot ceritanya ini kan Jezebel menulis surat atas nama Ahab, meterai raja, ya. Jadi Jezebel ini seorang yang merampas otoritas. Nah, kalau kita membandingkan ini, bagaimana dalam gereja yang menjadi ribuan denominasi terjadi perampasan otoritas Yesus? Yesus sebagai suami, katakanlah begitu, perempuan ini gereja sebagai mempelai. Bagaimana caranya gereja merampas otoritas Yesus? Itu pertanyaan. Karena kalau nanti kita bisa menjawab caranya merampas itu, maka kita bisa akan ketahuan siapa Jezebel yang merampas otoritas Yesus itu dalam gereja. Ini sebenarnya gampang sekali. Dalam Kisah Para Rasul itu, otoritas gereja adalah otoritas Roh Kudus. Itu adalah otoritas Yesus yang Yesus bekerja melalui Roh Kudus. Tidak pernah didelegasikan kepada siapapun. Baik Petrus, baik Paulus, baik Yohanes tidak punya otoritas apapun.
Ketika Petrus dia menghakimi, bukan menghakimi, yang menegur Ananias Safira, dia tidak menghakimi, tidak punya otoritas untuk itu. Dia hanya ngomong aja, dipimpin Roh, kemudian Roh Kudus menghakimi Ananias Safira dan mati. Otoritas gereja mula-mula lah saya bilang begitu, mutlak Roh Kudus. Tak ada manusia di situ. Itu sebabnya dalam gereja, dalam Kisah Para Rasul pasal 28 pasal itu ada 70 kali istilah Roh Kudus. Roh Kudus melarang, Roh Kudus memimpin, bisikan roh, penuh roh dan sebagainya. Roh Kudus melarang ya ada juga. Jadi bagaimana caranya kok gereja bisa merampas otoritas roh? Ya. Ceritanya itu ada di Matius 23 jelas itu dikatakan. Yesus bilang begini. Orang Farisi ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu artinya otoritas. Ya. Untuk mengajar, untuk memimpin, mengarahkan dan sebagainya. Itu kursi Musa memang ada dalam konteks perjanjian lama yang sekarang di tangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus itu juga ya. Makanya kata Yesus ke orang banyak karena mereka punya otoritas, kau taatilah ajaran mereka. Karena harus. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Taati hanya karena kelakuannya nggak beres, ini orang Farisi ahli Taurat, jangan kau ikuti kelakuannya. Tapi kalau ajarannya harus ditaati. Ya. Baru ayat 8 sudah lihat ya, pasal 23 ayat 8 Matius itu, karena kita udah sering ya, jadi nggak usah kita baca lagi. Ayat 8 dikatakan terjadi pembalikan. Tetapi kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya, janganlah seorang pun disebut, ada 3 hal ya. Jangan disebut rabi, artinya engkau boleh punya karunia mengajar, guru, tapi nggak punya otoritas, nggak punya kursi Musa, itu konteksnya. Yang kedua, janganlah seorang pun disebut kamu bapak, artinya otoritas kebapaan, ya. Sebagai bapak tentu bisa saja kayak Rasul Yohanes dengan jemaatnya, karena dia sudah tua dan dewasa ya, dia manggilnya anak. Tapi otoritas itu tidak ada. Jangan seorang pun disebut kamu pemimpin. Kenapa? Bukan gak ada pemimpin. Karena Yesus sendiri yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi artinya apa? Tidak ada otoritas. Engkau harus menjadi budak, hamba. Ya. Dolos, leadership kalau saya bilangnya begitu. Jadi dalam gereja mula-mula ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ada orang-orang seperti Paulus, Petrus, Yohanes. Ya ada rasul-rasul. Tapi semuanya tidak punya otoritas apapun. Semuanya mentaati Roh Kudus. Ya, itu satu hal ya, tangkap dulu. Yang kedua, dalam Efesus pasal 4, itu dikatakan Tuhanlah, Yesuslah yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi. Itu saja ya, memperlengkapi orang-orang kudus ya. Dan pada gilirannya orang-orang kudus ini bekerja membangun tubuh Kristus. Memperlengkapi. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 20, di mana Paulus berkata kepada para penatua, para pemimpin di gereja di Efesus itu ya, tapi ngomongnya di Miletus. Paulus bilang ini, dari antara kalian akan ada beberapa orang mengajar dengan ajaran palsu, bukan hanya memperlengkapi, tapi menarik murid-murid kepada diri kalian sendiri. Ya, kalian merampas otoritas Roh Kudus. Karena tadinya murid-murid ini dipimpin roh, dan sekarang dia murid-muridnya fokus kepada para pemimpin. Inilah orang-orang yang merampas otoritas itu. Para pemimpin dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Dan kenyataannya bukan murid aja yang ditarik, tapi uangnya juga. Ya. Itu sebabnya, dan mereka karena mereka menarik murid-murid, mereka butuh gedung. 200 tahun pertama gereja mula-mula tidak ada gedung. Karena tidak ada para pemimpin yang narik murid-murid. Walaupun kejatuhan sudah ada, tapi belum kelihatan terlalu apa. Ya. Tapi ketika mulai dia bergerak, gereja memasuki masa kegelapan itu, nah udah mulai di situ. Bisa dibilang barangkali tahun 313 ketika Konstantin menerima kekristenan, ya di situ sudah mulai pembangunan gedung-gedung katedral apa sebagainya. Untuk apa gedung itu? Untuk ngumpulin murid-murid yang ditarik oleh para pemimpin kepada dirinya itu. Gereja mula-mula tidak butuh gedung. Sama sekali tidak ada seorang pemimpin pun yang digerakkan oleh Roh Kudus membangun gedung, tidak ada.
Tetapi dalam 200 tahun pertama, dari tahun 30 Yesus mati, tahun 30 Masehi kurang lebih, itu 200 tahunnya itu gereja sudah menaklukkan dunia yang dikenal pada zaman itu. Ya. Tanpa gedung. Karena tidak ada para pemimpin yang menarik murid-murid itu. Belum perlulah ya. Tapi makin lama sekarang ke sini, murid-murid umat Tuhan itu, dia jadi fokus kepada para pemimpin, fokus kepada gedung, fokus kepada denominasinya, alirannya, fokus kepada organisasinya, fokus kepada program-programnya, fokus kepada liturgi-liturginya, tidak lagi fokus kepada dipimpin roh. Padahal Yohanes 4 katakan, Yesus bilang ibadah itu adalah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara bisa bayangkan nggak? Udah mulai kelihatan nggak nih? Siapa Ijabel yang dengan ajaran palsunya itu menarik murid-murid kepada dirinya, dan dengan ajaran palsu itu dia mengarahkan sesuatu yang spiritual menjadi yang jasmani. Kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan lahiriah. Ya. Karena jelas kalau dalam Kekristenan pendeta besar itu berarti yang besarnya lahiriahnya. Entah para pengikutnya banyak, entah gedung gerejanya besar, entah sekolah teologinya besar dalam arti bagus dan sebagainya. Ya, jadi udah mulai kelihatan ini Ijabel itu, ya. Ijabel dalam Kekristenan udah kelihatan itu sebenarnya, gampang sekali mendeteksinya, ya. Merampas otoritas dan dia menarik murid-murid kepada dirinya, narik uang murid-murid kepada dirinya, bangun gedung yang besar untuk supaya semuanya itu fokus kepada dirinya. Bahkan kadang-kadang umat Tuhan ini kalau aliran tertentu dia hanya mendengar pemimpin di aliran itu, dia tidak mau dengar. Pokoknya kalau pemimpin aliran saya itu benar aja, udah. Kalau saya pernah masuk grup WA satu aliran tertentu, itu yang di-post di situ yang boleh tuh hanya tokoh-tokoh ya dari aliran itu. Saya mau nge-post juga di situ udah segan aja. Karena saya juga tahu bahwa tidak akan didengar. Karena ini aliran, ini grup WA. Ini alirannya tertentu sudah jelas, raja-rajanya di situ jelas, tokoh-tokohnya sudah jelas. Hanya mereka lah yang dianggap kalau ngomong itu benar. Begitulah kondisinya. Gereja mula-mula yang tadinya dipimpin roh, sekarang menjadi ribuan denominasi yang dipimpin oleh Ijabel itu. Yang merampas otoritas Yesus, tarik murid-murid kepada dirinya. Sudah mulai kelihatan itu, ya. Gereja mula-mula sekarang udah barangkali ya, ada 40.000 kali ya denominasi. 5.000 sebenarnya yang besar-besar, tapi sekarang katanya sudah 40.000. Karena itu pecah terus. Ya. Karena Ijabel ini terus produksi ya. Selalu ada tambah itu ya. Orang-orang yang bangkit dia barangkali dengan karunia-Nya, tarik murid-murid kepada dirinya. Ya. Nah, sebelum kita ambil kesimpulan, kita harus melihat dulu nasib daripada Ijabel ini yang sudah kita baca. Ijabel sejarah ya. Nasib daripada Ijabel sejarah jelas tertulis itu. Kita sudah baca itu tadi. Dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Kematiannya sangat-sangat terhina. Ya. Orang nggak bisa bilang ini Ijabel gitu loh. Karena mayatnya sudah dimakan oleh anjing. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan Ijabel? Nasib Ijabel yang sebagai simbol itu. Tadi saya sudah sebut ya. Kurang lebih seperti itulah Ijabel yang dalam Kekristenan ini. Nasibnya kayak gimana mereka ini? Karena mereka juga akan mengalami penghakiman juga. Ya. Mari kita lihat di Wahyu pasal 17-18. Inilah dua pasal yang menguraikan nasib daripada gereja yang jatuh itu. Ya. Ini dia. Wahyu pasal 17, pasal 18. Saya akan mengambil beberapa ayat untuk saudara bisa melihat, mendeteksi ya Ijabel nasibnya gitu loh ya, yang di sini. Mari saya baca dulu ya, Wahyu pasal 17 ayat yang ke-6. Dan aku melihat perempuan ya, Ijabel kan perempuan itu ya. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah
orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Artinya darah hamba-hamba Tuhan. Apa maksudnya di sini? Dikatakan di sini perempuan ini mabuk oleh darah. Bukan artinya dia minum darah orang kudus. Ini kan simbol, ya. Maksudnya di sini mabuk oleh darah orang-orang kudus ini artinya perempuan ini, yang perempuan yang di pasal Wahyu pasal 26 ini, dia sudah membunuh demikian banyak hamba Tuhan. Sama seperti Jebel sejarah membunuh hamba-hamba Yahweh itu. Itu artinya ungkapan ini, ya, bukan minum secara jasmani minum darah, bukan itu. Sekarang kita bertanya, siapa perempuan ini? Karena nggak disebut di sini Jebel. Siapa perempuan ini? Mari kita melihat pasal 17 ayat yang ke-18-nya ini. Alkitab sendiri menjelaskan siapa perempuan itu. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah. Kota yang memerintah, ya. Memang Jebel dikatakan di sini yang memerintah, mengatur, punya otoritas. Ini merampaskan otoritas, memerintah dia. Siapa kota besar ini sebenarnya? Baru di pasal 18 ayat 2 dibilang, sudah rubuh. Ini dia penghakiman Babel itu, Jebel itu. Sudah rubuh. Babel kota besar itu. Jadi perempuan itu adalah kota besar dan kota besar itu adalah Babel. Babel ini adalah sistem atau kerajaan manusia yang dibangun Nimrod itu. Jadi denominasi itu adalah kerajaan manusia yang dibangun oleh Jebel. Sudah bisa dilihat itu? Kerajaan, karena denominasi itu kerajaan. Sebab jelas ada rajanya siapa. Saudara, saya sudah selalu, kalau saudara datang ke dalam gedung denominasi, nggak lama saudara akan ketemu siapa rajanya di situ, ya. Ketahuan itu sudah. Yang itulah dia yang punya otoritas atas kerajaannya di situ, bisa memecat bahkan wakilnya. Dialah barangkali yang memiliki aset gedungnya itu, ya. Dialah rajanya, ya. Jadi udah bisa kelihatan, ya. Saya sengaja agak sedikit samar-samar kalau terlalu belak-belakan, maksudnya biarlah umat pilihan Tuhan, umat pilihan pasti ngerti lah siapa Jebel dalam Kristenan, ya. Siapa perempuan Jebel ini yang mengajari umat Tuhan membuat sesat, yang menarik umat Tuhan kepada dirinya, menarik uang kepada dirinya, bangun kerajaan sendiri. Itu mudah lah dideteksi, ya. Itulah Jebel, ya. Itulah Jebel. Dan nasibnya sesuai lagi pasal 17-18, dia dihakimi, dia dibuang. Tidak bangkit lagi, dia dibentuk, diproses Tuhan entah bagaimana. Nantilah kita lihat di zaman-zaman berikut. Tapi yang jelas, jangan dulu bicara sorga, ya, buat Jebel. Jauh, ya. Jauh itu, ya. Sorga jauh dari Jebel di situ, ya. Ya. Karena Jebel ini perbuatannya membunuh, mabuk oleh darah orang-orang kudus, membunuh hamba-hamba Tuhan. Ya, membunuhnya kalau dalam Jebel sejarah membunuhnya dengan pedang ini. Dengan pedang jasmani dia bunuh. Tapi kalau Jebel yang dalam dunia Kristen membunuhnya dengan ajaran. Pedang kalau kan pedangnya pedang roh itu kan firman. Yang kalau Jebel dengan ajaran palsunya itu, termasuk penundukan diri, ya, ya. Saya lihat di sini ajaran Jebel yang paling tudung rohani, kayak harus jemaat itu harus ditudungi oleh para penatua, para Jebel ini sebenarnya. Ya. Padahal Alkitab bilang saling menundukkan diri, tapi Jebelnya dengan ajaran palsu bilang enggak. Kami tetapkan Tuhan sebagai imam, sebagai apalah kayak kalian yang tunduk sama kami, ya. Ya, itu termasuk ajaran imam ini. Kami suku Lewi, kalian yang apa? Alkitab bilang padahal kita ini semua imam-imam menurut aturan Melkisedek, ya. Kemudian yang asli itu memperlengkapi, tapi ini si Jebel ini menarik murid kepada dirinya. Ya, ada beberapa lah yang ini ajarannya inilah membunuh hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan yang benar itu. Saudaraku, ya, di mana-mana ada, ya, gereja Jebel ini berlimpah sekali. Nabi palsu itu lebih banyak. Dalam Jebel sejarah itu ada 850. Sementara di situ zaman itu cuma Elia satu aja. Tapi ajaran Elia yang harus dibawa di sini dalam Kekristenan ini, ya,
fokus kepada bapak, malaikat batu, bapak fokus kepada anak, anak kepada bapak. Ini juga ini sebenarnya membunuh ajaran Jebel. Ini nantilah kita pelajari satu waktu. Ya soalnya satu ini fokus, kalau Jebel jelas fokus gedung sama dia. Kalau dia mau bangun kerajaan sendiri, dia pasti fokus gedung, fokus organisasi, fokus program, fokus kepada ritual. Sementara plannya Elia akhir zaman fokus kepada bapak anak rumah, ya. Jadi ini kontras ini, udah sama ini, ya. Tapi nantilah kita bahas untuk barangkali atau sering sudah kita bahas itu. Kesimpulannya, karena Jebel ini dalamnya kekristenan itu para pemimpin itu yang harus, kalau saya lihat di Wahyu pasal 18 ayat 4, umat Tuhan itu harus keluar dari situ, ya. Wahyu 18 ayat 4 saya baca, ya. Dan aku mendengar suara lain dari surga yang mengatakan, umatku keluarlah daripadanya, daripada Babel itu, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencana. Jadi kesimpulan yang pertama, berbuat nasihat. Hai umat Tuhan, keluar dari situ. Yang kedua, nasihatnya untuk para pemimpin ini dalam dunia kekristenan. Kalau melayani itu jangan cari untung. Jangan dagang kayak Bileam. Jangan rampas otoritas, jangan narik murid kepada diri sendiri kayak Jebel. Jangan. Kalau mau melayani dalam dunia kekristenan sekarang ini, melayaninya sebagai budak, sebagai hamba gereja, hanya memperlengkapi aja begitu, ya. Bahkan kita harus belajar memberikan firman dan juga roti. Yesus itu imam sebagai imam aturan Melkisedek. Melkisedek itu bawa roti dan anggur, firman, tapi juga kasih roti juga. Seberapa yang ada. Kalau kita bilang, oh Tuhan aku cuma ada 5 roti 2 ikan, ya itu pun tidak apa-apa. Tuhan bisa bikin jadi mujizat. Kebutuhan kita juga tercukupi. Entahkah seperti Elia dikasih makan dari burung gagak, atau ada janda Sarfat, atau seperti Paulus bekerja. Pendeknya jangan cari untung, jangan tarik murid kepada diri, jangan tarik uang dengan ajaran-ajaran palsu. Itu kesimpulannya, ya. Nasihat berupa nasihat. Haleluya. Amin.